Tuhan yang luar biasa. Semuanya kalau misalnya sedang berkumpul bersama keluarga, kita boleh berikan senyuman yang paling lebar buat orang di kiri kanan, buat keluarga kita, buat teman-teman terkasih kita. Kita mau nyatakan kasih Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama saya ajak semuanya, kita boleh bangkit berdiri dan kita mau bersatu dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, Engkau begitu baik Tuhan. Terima kasih, banyak pujian syukur hanya bagi-Mu atas kebaikan-Mu, atas berkat-Mu yang Kau curahkan senantiasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, dan saat ini, malam ini kami rindu Tuhan untuk bersama-sama memuji Engkau, bersama-sama menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah online ini. Terima kasih banyak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk ibadah malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari semua kita bersiap, keluarga Gregorio. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan terus yang bakar semangat kita, bakar roh kita untuk terus haus dan lapar akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita nyatakan pujian ini dengan seluruh hati kita. Kita mau katakan kuasa maut telah terhempas, jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, naikkan pujian, mujizat terjadi. Katakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Haleluya. Bawa nama Yesus pemenang, bawa nama Yesus jawaban. Dulu, sekarang, dan bahkan sampai selama-lamanya. Jiwa bebas dan lepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai. Sama-sama katakan Yesus. Yeay. Roh Kudus membakar setiap kami. Oh, oh. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh, we oh oh. Keajaiban terjadi. Mari semua kita tepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, oh, oh. Saya mau dengar suara keluarga Gregorio. Haleluya. Oh oh oh, we oh oh. Sekali lagi. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Come on Gregorio. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh, we
satu-satunya Allah kita, Yesus Kristus namanya. Haleluya, haleluya. Hey, haleluya. Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, lawatan-Mu melawat setiap hati yang rindu akan Engkau Tuhan. Kami mau bawa hati kami, penyembahan kami hanya bagi-Mu. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk menerima urapan, lawatan dari-Mu. Lawatan yang mengalir yang begitu kudus. Yes, Tuhan. Lawat kami Tuhan. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Kau lihat setiap hati yang rindu menerima curahan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka akan kuasa surga, ku nantikan lawatan Tuhan. Firman-Mu membuka setiap hati yang buta, menciptakan kemustahilan. Kerajaan-Mu datang, Kerajaan-Mu datang, Kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu jadi di tempat ini. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi. Nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan. Oh,
yang haus akanmu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, puaskan hatiku yang haus akan-Mu. Curahkan kuasa-Mu, nyatakan hadir-Mu, lebih lagi, lebih lagi, nyatakan kuasa-Mu, lebih lagi. Kami butuh pimpinan-Mu Tuhan. Kita percaya ketika kita mencari tahta kebenaran firman Tuhan, maka Dia yang kudus, Dia yang agung tidak pernah jauh daripada kita. Selalu diperlihatkan wajah-Nya yang penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan untuk kita boleh datang bersandar padanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Sama-sama kita mau katakan dengan lembut. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat perliburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Ini kami Tuhan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sekali kita mau panggil, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, dan temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku, dan ku panggil nama-Mu, ku panggil nama-Mu, dan ku dengar jawab-Mu. Terima
kasih Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar. Kita pegang hati kita, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Yes Tuhan, Engkau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita pejamkan mata kita, kita mau nyatakan dengan sungguh-sungguh. Biarlah suara keluarga Gregorio. Sungguh indah Kau Tuhan, Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber pengharapan kami Tuhan, Kau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik di dalam hidup kami, Engkau yang terdahsyat, termulia dan paling berharga Tuhan. Kini tiba saatnya untuk kami boleh mendengar dan belajar firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, jadikan firman-Mu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya. Amin, haleluya. Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Saya percaya semuanya dalam keadaan baik, semuanya dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Hari-hari ini semua sudah berjalan normal, sudah berjalan seperti sedia kala. Puji syukur kita naiknya dalam hadirat Tuhan, bahwa pemulihan yang Tuhan berikan untuk bangsa ini begitu luar biasa. Yuk kita mau sama-sama pelihara ini. Tetap jangan lengah, kita harus tetap menggunakan masker, kita patuhi protokol kesehatan. Yang belum vaksin harus terus divaksin. Oke, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Bapa, segala kebaikan-Mu kami rasakan, kami terima dengan luar biasa Tuhan. Kalau minggu demi minggu Engkau hantarkan kami dengan begitu baik Tuhan, Engkau menyertai kami dengan begitu baik Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah memuji menyembah-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau berkati Tuhan. Apa yang kami dengar, apa yang kami terima Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami, mengubah hidup setiap kami. Kami tidak hanya mau mendengar, tapi kami mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Persiapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Kau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya,
Amin, amin. Judul khotbah saya pada malam hari ini adalah Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Kasih-Nya tidak pernah gagal. Janji-Nya tidak pernah gagal. Kebaikan-Nya tidak pernah gagal. Rancangan-Nya tidak pernah gagal. Rencananya atas hidup setiap kita tidak pernah gagal. Oleh sebab itu malam hari ini Tuhan kita, Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan yang tidak pernah salah. Perhitungannya selalu tepat. Rancangannya selalu tepat. Janjinya tepat digenapi dalam kehidupan setiap kita. Kesetiaannya tepat, tidak pernah gagal dalam kehidupan setiap kita. Kasih karunia-Nya tidak pernah gagal. Semua berjalan seperti biasa dan luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Kita mau baca firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan hidup kita adalah menjadikan kita menjadi seperti Kristus. Tujuan Tuhan dalam hidup kita menjadikan kita menjadi seperti Kristus. Terkadang kita mengalami masalah, kita mengalami penderitaan. Justru ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami penderitaan, karakter kita semakin dibentuk supaya kita serupa seperti Kristus. Penderitaan dan permasalahan adalah hal yang paling efektif dalam membentuk karakter setiap kita. Kekristenan itu tidak hanya teori. Kristen tidak hanya teori, tidak hanya baca firman Tuhan, tidak hanya mendengar firman Tuhan, tetapi harus dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Kalau ibaratnya sekolah, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi yang membuat kita praktek adalah ketika kita diperhadapkan dengan sebuah perkara, dengan sebuah konflik, dengan sebuah permasalahan, dengan sebuah yang namanya jalan buntu, penderitaan. Disitulah teori kita akan dibuktikan. Praktek itu akan membuktikan teori kita. Apakah benar itu teori kita pahami, kita kuasai, atau hanya kita dengar saja. Nah, Tuhan siapkan masalah bukan berarti Tuhan gagal. Ketika Tuhan kita jadi sakit penyakit, Tuhan mempersiapkan permasalahan, penderitaan, sakit penyakit bukan karena Tuhan gagal. Itu adalah bagian dari rancangannya, bagian dari rencananya. Nah, itu mendewasakan kita. Lewat permasalahan kita dibentuk. Lewat permasalahan kita dibentuk Tuhan supaya kita semakin serupa dengan Kristus, supaya kita semakin serupa dengan Bapa. Lewat masalah-masalah yang terjadi, teori yang kita pelajari saatnya dipraktekkan. Makanya judul khotbah saya hari ini, Tuhan tidak pernah gagal. Jangan pernah menyangka konflik permasalahan itu karena Tuhan gagal, Tuhan gak bisa atur. Tidak. Masalah ada, penderitaan ada, sakit penyakit ada. Itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk membentuk kita. Seperti Tuhan itu seorang pencuna, seorang pengrajin tanah liat. Kita dibentuk Dia. Kita dibentuk Dia, diputar, dibentuk seperti maunya Tuhan. Itulah kenapa saya katakan Tuhan tidak pernah gagal. Kalau hari ini kita sedang ada masalah, kita sedang dalam kondisi yang di tengah-tengah konflik, ini adalah bagian dari rencana Tuhan untuk membentuk hidup kita, supaya kita serupa seperti Kristus, supaya kita serupa seperti Tuhan, supaya kita dewasa. Kita gak hanya teori, tapi kita praktek firman Tuhan. Kita buktikan bahwa kuasa Tuhan, bahwa mukjizat Bapa, kasih karunia-Nya tidak pernah pergi daripada hidup setiap kita. Nah, khotbah saya hari ini, saya mau katakan Tuhan tidak pernah gagal. Dia tidak pernah salah, karena di tengah setiap permasalahan yang dialami orang percaya, kita pasti percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan
kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Amin. Kalau kita baca Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, mendatangkan kebaikan itu, kebaikan yang ditulis oleh Paulus dalam kitab Roma adalah segala sesuatu yang menjadikan kita lebih semakin menyerupai Kristus. Jadi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan itu apa maksudnya? Kebaikan itu adalah supaya kita serupa seperti Kristus. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik itu yang happy-happy, baik yang itu bahagia-bahagia, baik itu yang sedih-sedih, baik suka dalam duka, baik sehat atau sakit, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam kecelakaan, dalam permasalahan, dalam konflik, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, untuk membuat kita semakin serupa dengan Kristus, semakin seperti Kristus. Nah, saya mau beritahu pada malam hari ini ada 2 syarat. Ada 2 hal yang harus kita lakukan untuk melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara yang kita hadapi. Ada 2 syarat. Saya akan bacakan 1, 2, lalu kita selesai. Ada 2 syarat yang harus kita lakukan untuk melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Dalam segala perkara, mungkin dalam segala kelemahan kita hadapi, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, ada Tuhan di sana. Sehingga kita tidak ditinggalkan sendirian. Syarat yang pertama bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita mau melihat Allah bekerja dalam segala perkara, kita harus belajar mengasihi Tuhan. Syaratnya bagi mereka yang mengasihi Dia, mengasihi bicara taat dan setia kepada Tuhan. Mengasihi bukan cuma sekedar di mulut, tapi ada tindakannya. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi lewat apa? Kita setia, kita taat kepada Tuhan. Kalau misalnya suami istri kau bilang cinta sama saya cinta sama kamu, buktikan ada apa? Ada kesetiaan di pernikahan mereka. Anak dan orang tua, buktikan apa? Anak mengasihi orang tua mengasihi anak. Orang tua mengasihi anak, setia dan taat pada janji yang diberitakan kepada anak. Kalau orang tua udah janji sama anak, lakukan janji itu, jangan sekedar janji. Itu bukti kita mengasihi anak kita. Seorang anak kalau mau bilang saya mengasihi orang tua saya, buktikan dengan cara apa? Taat. Taat pada orang tuamu, tunduk pada orang tuamu, bukannya tanduk. Orang tua ditanduk. Mulutnya bilang iya, hatinya dengki. Hatinya dongkol. Apa sih dengki? Dongkol ya. Pergi ke pasar. Pasar lagi. Ah, gimana sih ini papi? Gimana sih ini mami? Itu mulutnya bilang iya, tapi hatinya dongkol. Ini yang gak boleh, ini namanya bukan taat, namanya tunduk. Kalau kau anak mengasihi orang tuamu, taat. Orang tua mengasihi anak, taat. Suami istri saling mengasihi, ada kesetiaan, ada ketaatan di sana. Itu bukti mengasihi. Kalau kita mau mengasihi Tuhan, buktikan kita mengasihi itu dengan apa? Kita taat, kita setia kepada Tuhan. Jangan menjual Tuhan, jangan menjual iman kita. Kondisi susah, kondisi sulit. Tadinya udah berhenti minum minuman keras lagi. Tadinya berhenti judi, main judi lagi. Tadinya berhenti narkoba, pakai narkoba lagi. Jangan menjual iman kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi itu, kalau kita mau melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, kita harus mengasihi Tuhan. Kita harus setia sama Tuhan, kita harus taat sama Tuhan. Anak-anak dengan orang tua, kalau kita mau diberkati itu anak-anak muda. Saya agak menyimpang sedikit, kalau anak-anak muda mau diberkati Tuhan, kasih orang tuamu, sayang sama orang tuamu, buat orang tuamu berdoa untuk engkau. Disitulah berkat daripada Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap kita. Anak-anak muda, kalau engkau mau diberkati Tuhan, gampang. Kalau engkau mau berhasil hidupmu, gampang. Buat orang tuamu berdoa untuk engkau. Buat orang tuamu berkata berkat buat engkau.
mengatakan berkat, mendoakan berkat untuk engkau. Bagaimana caranya jadi anak? Harus hormat sama orang tua, taat tunduk sama orang tua, baik sama orang tua, sopan sama orang tua, patuh sama orang tua. Buat mereka memberkati engkau. Disitulah anak-anak muda, engkau akan bertemu dengan namanya kelimpahan, berkat, keberhasilan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Saya akan lanjutkan. Bagaimana supaya kita bisa melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu? Kita mesti mengasihi Dia, setia dan taat. Contoh, Ayub masih setia kepada Tuhan di tengah penderitaan. Padahal istrinya minta Ayub mengutuki Tuhan, tetapi Ayub cuekin istrinya. Dia gak dengerin istrinya. Dia tetap setia kepada Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ayub pasal 2 ayat 9 sampai 10. Maka berkatalah istrinya kepadanya, istrinya Ayub, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Dia bilang begitu. Istri bilang gitu sama suaminya. Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dia bilang dia tetap mau tekun sama Tuhan. Istrinya suruh dia tinggalkan Tuhan. Kondisinya susah. Tadinya Ayub orang paling kaya di sebelah timur di tanah Uz. Hancur semuanya. Tapi dia tidak pernah mengutuki Tuhannya. Dia tetap setia. Dia tidak menjual imannya. Dia tidak menjual Tuhan. Dia tetap setia. Dia tetap taat, dikatakan dia tetap tekun. Istrinya bilang apa? Masih bertekunkah engkau? Iya, aku masih bertekun. Aku gak mau terima yang baik-baik aja dari Tuhan, tapi yang tidak baik. Kenapa Ayub bilang itu? Karena Ayub sadar yang baik dan tidak baik merupakan rencana Tuhan atas hidup Ayub. Sehingga Ayub makin diberkati Tuhan 2 kali lipat luar biasa. Karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Bagian dari kerancangan Tuhan atas hidup Daud. Kita pun harus menyadari masalah yang hari ini kita hadapi, percaya itu adalah bagian rencana Tuhan. Yang kita harus lakukan, setia kepada Dia, taat kepada Dia, mengasihi Dia. Jangan pernah berkurang 1 gram pun kasih kita daripada Tuhan. Jangan pernah bilang, Tuhan, aku kecewa sama engkau. Saya mau beritahu, Tuhanlah pribadi terakhir yang boleh engkau bilang, Tuhan, aku kecewa sama engkau. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan memberkati kita, yang akan menolong kita, yang akan menjadi jangkar pengharapan ketika kita dihempas oleh badai. Oleh sebab itu, syaratnya adalah kita harus taat, setia, mengasihi. Ketika kita taat, setia, mengasihi Tuhan, kita melihat bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Haleluya. Contoh yang kedua, saya nggak mau cuma satu. Ada contoh yang kedua, Elia dan janda yang di Sarfat. Janda di Sarfat masih taat ketika Elia minta roti. Ketika Elia minta makan, janda itu masih taat. Janda itu masih mau berikan roti buat Elia. Kalau kita pikir janda itu bisa bilang, loh, kamu siapa? Saya makan cuma ada ini doang, habis saya kasih makan ini saya mati. Bagaimana saya bisa memberikan nyawa saya, makanan terakhir saya untuk kamu? Janda itu bisa bilang begitu. Janda itu punya kuasa untuk bilang itu. Tetapi Elia berkata kepada perempuan itu. Mari kita baca sama-sama di 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut. Tadinya si janda ini gak mau kasih. Janda ini gak mau kasih. Dia bilang, abis saya olah ini saya mati. Abis saya olah roti ini saya kasih anak saya kasih makan saya udah mati. Udah gak ada lagi bencana kelaparan. Kelaparan di seluruh negeri. Tetapi Elia berkata kepada, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bunda kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu, sebab beginilah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli tidak pernah berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat. Pergilah perempuan itu, gak cuma pergi tapi dia berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ketika setiap kita mau berbuat sesuatu buat Tuhan, kita mau tetap taat, kita mau tetap setia meski di tengah-tengah konflik, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah penderitaan, mukjizat Allah nyata dalam kehidupan setiap kita. Kalau selama kita masih mau berbuat baik, kita masih mau taat, kita masih mau setia. Kalau dia, sebenarnya janda ini punya hak untuk mengusir Elia. Janda ini punya hak untuk mengusir Elia. Karena rotinya cuma tinggal segenggam. Kalau dia olah itu, kasih anaknya, kasih dia, udah. Habis itu gak ada makan lagi. Tapi Elia bilang ini, jangan takut. Pulanglah, buatlah itu. Tapi buatlah dulu bagiku. Maka firman Tuhan, Allah Israel berkata bilang apa? Tepung dalam tempayanmu tidak pernah habis. Minyak dalam buli-buli tidak pernah habis sampai Tuhan mencurahkan hujan. Sampai krisis ini selesai. Saya mau kasih tahu kalau hari ini, dalam masa-masa kesusahan seperti ini, dalam masa-masa konflik seperti ini, dalam segala masalah yang kita hadapi hari-hari ini, kalau kita punya hati yang taat, setia kepada Tuhan, maka buli-buli, minyak dalam buli-bulimu tidak pernah habis. Tepung dalam tempayanmu tidak pernah habis. Dapurmu akan terus mengebul. Haleluya. Amin. Terima janji ini. Terima perkataan janji ini. Kita mau katakan amin. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kita bisa melihat Allah turut bekerja karena kita mengasihi Tuhan. Kita setia kepada Tuhan dan kita taat kepada Tuhan. Yang kedua, syarat yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk melihat bahwa Allah turut bekerja? Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Syarat yang kedua, siapa yang melihat bahwa Allah turut bekerja? Bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah. Bagi mereka yang percaya dan tidak pernah goyah meski di tengah-tengah konflik. Tetap percaya akan rancangan Tuhan. Tetap percaya dengan iman bahwa Allah punya rencana tidak pernah gagal. Orang-orang macam ini yang akan melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia, bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Poin yang kedua, bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah, bagi mereka yang percaya kepada rencana Tuhan, bagi mereka yang percaya akan janji Tuhan, bagi mereka yang percaya akan rancangan Tuhan dan tidak pernah goyah, tidak pernah ragu, tidak pernah bilang, aduh Tuhan bener gak ya? Tuhan udah janji bener gak ya? Kalau udah ngomong begitu artinya udah ragu. Kalau udah ragu gak bisa melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita yakin, kita percaya, masalah yang kita hadapi adalah bagian dari rencana Tuhan, kita tetap percaya, yakin kita percaya dengan iman, maka disitulah kita akan melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, setiap orang yang terpanggil sesuai dengan rencana dan rancangan Dia. Mereka yang tetap menjalani hidupnya dengan iman, percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah keadaan ini. Kita jangan mengubah, kita jangan berubah. Keadaan jangan buat kita berubah, tapi iman kita lah yang akan merubah keadaan. Dan Tuhan sanggup mengubah keadaan ini menjadi baik. Selalu ada hal baik yang Tuhan siapkan di tengah-tengah masalah hidup kita. Pasti ada hal yang Tuhan siapkan, ada hal baik yang Tuhan siapkan di tengah-tengah konflik. Contohnya Abraham. Abraham tuh orang yang percaya pada Tuhan. Imannya selalu menyatakan cintanya kepada Tuhan. Imannya begitu luar biasa sehingga dia dikaruniai nama Bapa orang percaya. Ia rela mempersembahkan anaknya, Ishak, satu-satunya anak janji daripada Tuhan. Kata Tuhan bilang, dari anakmu inilah keturunanmu akan seperti bintang di langit, akan seperti pasir di laut. Kalau ada orang yang bisa hitung pasir di laut,
akan terhitung juga keturunanmu. Saya mau kasih tahu, siapa yang bisa ngitung pasir di lautan? Tidak ada. Maka itulah keturunan Abraham, tidak bisa dihitung. Tapi dari janji itu si Ishak, Tuhan suruh mempersembahkan kepada Tuhan. Sembelih anakmu, korbankan anakmu. Tapi Abraham tidak pernah komplain. Abraham tidak pernah, ya aku udah tua Tuhan, aku udah 99 tahun, udah dapat anak satu aja syukur, terus mesti persembahin sama Tuhan. Abis dong. Janji Tuhan bagaimana? Rancangan Tuhan bagaimana? Abraham bisa komplain, tapi Abraham tidak komplain. Dia melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Abraham dia orang percaya. Abraham tidak goyah, dia percayakan janji Tuhan. Kita baca ayat terakhir kita, Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 21. Roma pasal yang keempat, ayat 18 sampai 21. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita pun harus memiliki kepercayaan begini, model kayak Abraham. Kondisi situasi menyatakan tidak mungkin Abraham punya anak. Usianya hampir 100, dan rahim Sarah sudah tertutup. Secara logika manusia, secara medis, udah rahim tertutup, udah pause, udah stop. Pabrik udah tutup, nggak bisa produksi. Manusia boleh bilang begitu, tapi kalau Tuhan yang udah ngomong, Tuhan bisa membuat hal yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Tuhan. Haleluya, amin. Tidak ada dasar untuk percaya. Abraham tidak punya dasar untuk berharap. Yang dia jadikan pegangan adalah apa? Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itu aja yang dia pegang. Itu aja yang dia yakini, bahwa Allah berkuasa. Allah berkuasa. Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Secara logika mustahil, secara medis mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang dia percaya. Orang yang model begini yang selalu melihat Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Orang yang model begini bisa bilang Tuhan gak pernah gagal, Tuhan tidak pernah salah. Dia akan melihat kebaikan Tuhan dari setiap masalah yang ada. Hari ini kita mungkin bisa melihat, aduh kondisi gak mungkin, dagangan gak mungkin, toko tutup, kantor tutup, rezeki agak susah, bagaimana. Mungkin kita melihat begitu. Mata manusia kita melihat begitu, situasi yang kita lihat mengatakan demikian, konflik nyatanya seperti demikian. Logika kita bilang demikian, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Anak-anak Tuhan sampai hari ini masih Tuhan pelihara, karena Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Kalau ia janjikan anak Tuhan jadi kepala bukan ekor, dia sudah janji kalau kita anak Tuhan akan menjadi seperti pohon di tepi aliran air, berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja dibuat berhasil. Itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang taat sama Dia, yang setia sama Dia, yang tidak meragukan janji Tuhan, yang tidak bimbang, tapi percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pastikan pada malam hari ini kita masih mengasihi Tuhan, kita masih setia, kita masih taat sama Tuhan, setia pada firman Tuhan, setia berdoa, setia beribadah, taat pada kebenaran firman Tuhan. Jangan berbalik kepada hidup yang lama, dan jangan ragu, jangan bimbang. Meskipun tidak ada dasar untuk percaya, tidak ada dasar untuk berharap, yang kita lihat di pandangan mata kita semuanya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Haleluya, haleluya. Saya mau setiap jemaat malam hari ini belajar
Kita harus mengasihi Tuhan, taat, setia, jangan bimbang, jangan ragu sama janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah rencanakan, tidak pernah ada rencana Tuhan yang gagal. Bagi setiap kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil, orang yang terpanggil itu dipilih Tuhan. Kalau Tuhan sudah pilih, Tuhan gak pernah salah pilih. Kalau hari ini engkau punya iman bersama dengan Tuhan, saya mau katakan tidak salah pilih. Kalau engkau malam hari ini engkau dengar streaming ini, Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mau hidupmu dipulihkan, Tuhan mau hidupmu diberkati Tuhan luar biasa. Engkau yang hari ini gagal, engkau yang hari ini sudah putus asa, sudah menyerah dengan keadaan, tidak mungkin. Saya mau beritahu bahwa hari-hari ini yang kita hadapi, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang taat sama Dia, yang setia sama Dia, yang terpanggil sesudah rencangan Tuhan, yang tidak bimbang, yang tidak ragu akan rencana Tuhan, akan janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Haleluya, haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dua hal ini kita pelajari malam hari ini, kita dalami, dan jangan pernah kita berpaling daripada Tuhan. Jangan menjual iman kita. Terus taat, setia, mengasihi Tuhan. Jangan ragu sama Tuhan, jangan bimbang sama Tuhan. Maka kita menjadi bagian dalam berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang, bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia, yang taat, yang setia kepada Dia, dan yang memegang janji Tuhan, percaya, tidak bimbang kepada Tuhan. Kita diberkati Tuhan luar biasa di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau rancanganmu tidak pernah gagal, Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal, Engkau Tuhan yang tidak pernah salah Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah keliru, bahwa masalah hidup setiap kami adalah bagian dari rencanamu Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk kami tetap mengasihimu Tuhan, tetap percaya kepadamu Tuhan, tidak bimbang Bapa. Kami tetap setia, tetap taat kepada Engkau Tuhan, memegang janjimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ajar kami Tuhan, kembali ingatkan kami untuk kami setia kepada Engkau Tuhan. Baca Alkitab kami Tuhan, doa kami Tuhan, ibadah kami mau tetap taat, tetap setia kepada Engkau Tuhan. Kami tidak mau menjual iman kami, tapi kami mau terus sungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Kami tidak mau kompromi Tuhan dengan dosa kami di masa lalu, dengan kebiasaan buruk kami tidak mau kompromi Tuhan. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau, karena kami mau melihat Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau Tuhan, yang terpanggil sesuai dengan rencanamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati, Kau kuatkan setiap kami yang sedang dalam kelemahan, yang sedang dalam kesulitan Tuhan, yang sedang dalam masalah. Kau yang berikan kami kekuatan Tuhan, kemampuan kami Bapa, untuk kami tetap mengasihimu Tuhan, tetap percaya akan janji-janjimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus berbicara dalam hati setiap kami, menegur kami, mendidik kami, menghibur kami, supaya kami terus serupa dengan Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus menyertai hidup kita. Dari hari ini hingga Maranatha, Yesus datang kedua kali sampai selama-lamanya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati setiap kita. Haleluya.